Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita bisa berpikir di dalam pikiran kita bahwa orang lain pasti lebih hebat melakukannya, orang lain lebih bisa melakukannya, orang lain lebih jago melakukannya. Maka itu kalau dalam seri keempat kemarin kalimatnya adalah saya tidak jago, dan seri keenam ini, 2 serial berikutnya, ternyata kita juga bisa berkata bahwa bukan hanya saya tidak jago, tetapi orang lain ada yang lebih jago, orang lain ada yang lebih hebat. Manakala ketika kita mau melakukan sesuatu pekerjaan, maka kita bisa berkata dalam pikiran kita yang selalu menghantui kita, yaitu adalah orang lain bisa lebih hebat melakukannya daripada saya. Sebagai contoh misalnya ketika saya mencoba melakukan sesuatu yang baru, maka saya seringkali sampai sekarang pun bisa merasa bahwa orang lain lebih hebat melakukannya. Jadi buat apa saya melakukannya? Jadi kalau saya melakukannya biasa-biasa saja, karena mau sehebat apapun saya melakukannya pasti ada orang lebih hebat melakukannya. Biasanya kalau saya mau melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah saya lakukan, pikiran saya otomatis akan berpikir seperti serial ke-6 ini. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Kita berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan saya Pendeta Yohanes Nahuai akan membahas serial pembahasan 7 penghambat pengembangan diri yang sudah kita mulai dari bulan Agustus kemarin dan sampai kepada bulan Oktober ini. Kita akan tutup dalam seri ke-7, dan sekaligus saya mau mengucapkan selamat buat kita semua yang sudah mengikuti pembahasan ini. Puji Tuhan. Dan pertemuan kita hari ini sudah sampai kepada pembahasan terakhir, dan kita membahas serial ke-7, di mana 7 pikiran penghambat untuk pengembangan diri ini bisa ada dalam pikiran kita semuanya, termasuk juga di dalam pikiran saya. Seri ke-7 ini bicara tentang kalimat saya menyerah. Saya ulangi sekali lagi saja dengan cepat. Seri pertama itu adalah aku tidak bisa. Kemudian seri kedua, saya tidak tahu caranya. Seri ketiga, tidak gampang buat saya. Yang keempat, saya tidak jago. Yang kelima, saya takut melakukan kesalahan. Yang keenam, orang lain lebih hebat melakukannya. Dan seri ketujuh adalah saya menyerah. Dan sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudari, 7 kalimat ini itu selalu ada di dalam pikiran saya juga. Apalagi kalimat yang terakhir ini, saya menyerah. Ini seringkali juga ada di dalam pikiran saya. Ketika saya menghadapi beragam masalah, apalagi kalau masalah itu dan tantangan itu sudah terasa berat dalam pikiran saya, maka saya berkata, udah nyerah aja deh, udah tinggalin aja, lupakan saja. Dan itu memang juga masih bisa menghantui pikiran kita, sekalipun kita sudah dewasa, sekalipun bisa saja kita sudah tua, laki-laki maupun perempuan, semuanya bisa punya pikiran seperti itu. Nah, bagaimana saya biasa menghadapi ketika pikiran saya menyerah? Itu saya bisa kalahkan pikiran itu, dan saya bisa ada sampai sekarang ini pun karena saya tidak menyerah. Maka itu dari apa yang saya alami dan saya lihat dari simpulkan dari kesaksian orang-orang, dari buku-buku yang saya baca, maka saya hadirkan saja dalam serial ini 3 hal yang akan menolong kita semua dalam mengalahkan pikiran saya menyerah. Yang pertama adalah, cara pertama bagaimana mengatasi pikiran saya menyerah adalah jiwa harus semangat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jiwa kita harus kita semangati. Artinya di dalam diri kita ini yang terdiri juga dari jiwa, tubuh, dan roh. Dan ini akan menjadi 3 kupasan kita dalam episode saat ini. Dan yang pertama dulu adalah jiwa harus semangat. Semangat dari jiwa kita ini adalah kekuatan terbesar yang ada dari dalam diri kita. Saya boleh katakan kekuatan terbesar yang ada dari dalam diri kita sendiri itu adalah semangat kita sendiri. Dengan demikian, kita ketika menghadapi pikiran saya, menyerah saja deh, saya nggak kuat lagi, saya rasanya cukup sampai di sini, ini mesti kita semangati jiwa kita terlebih dahulu. Karena kita mesti tahu bahwa diri kita sendirilah yang bisa menyemangati diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi, diri kita sendirilah yang bisa menyemangati diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa menyemangati kita bila kita memang sudah tidak mau semangat lagi. Bahkan
Dengan segala hormat Tuhan sekalipun tidak akan turut campur, sehingga Tuhan tidak akan bisa mengintervensi keputusan kita kalau kita sudah mau menyerah. Dengan demikian, kita mesti bisa menyemangati diri kita sendiri, karena itu adalah kekuatan terbesar dari dalam diri kita sendiri. Kekuatan yang berasal dari luar diri kita, itu adalah kekuatan Tuhan. Dan uniknya, Tuhan memang tidak mau campur, Tuhan tidak mau intervensi apabila jiwa kita sudah patah semangat. Maka disinilah masalahnya. Bagi kita semua yang menyadari hal ini, maka kita mesti menyemangati diri kita sendiri dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Kita mesti terus semangat. Dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, persoalan, semua mesti kita mulai dari semangat bagi jiwa kita terlebih dahulu. Kemudian saya mau bagi tips juga adalah ketika misalnya jiwa kita sedang patah semangat, jiwa kita sedang menyerah, maka kita bisa, saya kasih tips saja. Yang kedua adalah, Bapak Ibu Saudara-saudari, beri waktu bagi diri kita sendiri. Bagaimana caranya memberi waktu bagi diri kita sendiri? Luangkan waktu menyendirilah 1-2 hari, tapi jangan lama-lama. Seperti contoh saya misalnya ketika menghadapi tantangan yang begitu berat, saya menyendiri nggak lama-lama, paling 2 hari itu udah top, udah paling lama, dan lebih daripada itu akan nanti mempengaruhi kinerja saya. Sebagai contoh adalah ketika saya punya aktivitas sekarang sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja GBI Mawar Jakarta, maka saya tidak ada waktu liburan sebetulnya. Dengan kata lain, kalaupun ada waktu liburan, contohnya hari Sabtu, nah itu Sabtu saya pergunakan untuk bersama dengan keluarga. Artinya saya tidak liburan untuk diri saya sendiri. Saya bagi waktu saya, energi saya untuk keluarga. Dengan kata lain, saya mengenakan jubah fungsi tugas sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami bagi istri saya, seorang ayah bagi 3 putra saya. Kalau hari Minggu saya pakai jubah pendeta dan gembala, maka saya bagi hidup saya untuk ribuan jemaat yang hadir tiap hari Minggu. Dengan kata lain, pasti semuanya sibuk. Hari Senin pun saya tidak libur, kadang-kadang saya datang ke kantor, kebanyakan saya lebih di rumah. Di rumah pun saya tetap ambil waktu untuk tetap produktif. Coret-coret khotbah, coret-coret konsep-konsep lainnya lagi, mikirin tentang manajemen gereja, dan itu semua saya lakukan hari demi hari. Dengan kata lain, kalau saya lagi punya perasaan atau ketakutan dan kesimpulan dalam jiwa saya, udah menyerah aja deh. Saya memang ngambil waktu 1-2 hari, nggak lama-lama, tapi bukan untuk liburan atau apapun, karena saya nggak bisa liburan. Bahkan saya berkata, aduh saya pun nggak boleh sakit, karena kalau sekali sakit, ganggu jadwal semuanya. Nah, apabila Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami seperti saya, atau kalau kita memang sudah bekerja, misalnya menjadi karyawan kantor, maka nggak mungkin dong pada saat kita merasa mau menyerah, lalu kita ngambil cuti 2 hari. Sayang, waktu produktif kita itu kita ambil hanya karena kita nggak kuat menyemangati diri kita sendiri. Maka kita mesti kuat menyemangati diri kita sendiri. Hanya diri kita sendirilah yang bisa menyemangati diri kita sendiri. Beri waktu untuk diri kita sendiri. Luangkan waktu menyendiri 1-2 hari, artinya begini. Ketika misalnya saya mengalami tekanan dan udah merasa begitu berat sekali, maka saya ngambil 1 hari dan 2 hari itu artinya begini. Dalam kerja saya di situ, saya ngambil waktu dulu, nggak mau mikirkan apapun pergumulan itu, lakukan saja deh apa yang saya sedang kerjakan. Misalnya saya mesti siapkan khotbah, ya sudah saya konsentrasi saja siapkan khotbah. Atau misalnya hari Sabtu, ya sudah karena saya lagi bagi waktu dengan keluarga, saya konsentrasi bagi waktu dengan keluarga, saya paksa pikiran saya untuk masalah tadi tidak saya pikirkan. Jadi saya singkirkan itu, saya paksa nggak mau pikirin, dan itu ternyata berhasil. Dan kalau kita pikirin terus sampai 3 hari, 4 hari, maksudnya nggak pikirin masalah itu, jangan-jangan nanti justru masalahnya akan menjadi makin bertambah sehingga dikit-dikit akhirnya menjadi bukit. Semua masalah memang harus diselesaikan, semua masalah mesti dipikirkan, tetapi tidak perlu ketika masalah itu sudah begitu menghambat pikiran kita, mengganggu aktivitas kita, membuat kita stres, membuat kita terpukul, maka saya rasa 1 dan 2 hari udah cuekin aja masalahnya, paling lama 2 hari. Tapi kalau sampai 3 hari jangan, karena kita mesti selesaikan. Artinya ketika masalah itu memang besar, masalah itu memang berat, mesti kita selesaikan. Puji Tuhan. Kemudian juga saya mau bagi tips, misalnya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari boleh dengarkan lagu-lagu yang memberikan semangat. Saya ketika misalnya lagi seperti itu,
lagi keadaan perasaan ingin menyerah, saya dengarkan lagu-lagu rohani. Ada juga lagu-lagu misalnya lagu-lagu jazz saya dengerin, supaya itu membuat saya membantu untuk tidak memikirkan masalahnya. Sehingga hari pertama, hari kedua, maka pada hari kedua saya berkata di malam harinya udah cukup 2 hari, maka pasti saya harus bisa kuat. Makanya akhirnya saya bisa menyemangati diri saya lagi. Kemudian berikutnya lagi adalah tipsnya, saya sangat menyarankan Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi buat kita yang sudah menjadi pemimpin, kita tidak bisa mencurahkan keadaan masalah kita kepada orang-orang. Apalagi kita ceritakan kepada media sosial. Maka itu bagaimana caranya? Nanti di poin kedua dan poin ketiga saya bagikan caranya. Tetapi yang pertama dulu, maksudnya dalam area ini saya sangat menyarankan jangan cerita sama orang. Karena percayalah dengan saya, sepanjang saya hidup 45 tahun ini, saya merasa bahwa orang-orang nggak ada yang peduli sama kita. Dan yang kedua adalah orang malah justru senang kalau kita menceritakan masalah kita. Karena orang-orang justru senang ketika melihat orang lain sedang susah. Makanya mereka akan senang, bahkan caranya pun ini terjadi dengan kultur kita orang Indonesia, kultur kita orang Asia yang selalu basa-basinya itu berkadar tinggi, sehingga akhirnya ketika kita cerita sama teman kita akan ceritakan masalah kita ini kepada orang lainnya lagi. Maka dengan judul sebagai orang Kristen adalah tolong bantu doa, si Yohanes lagi ada masalah begini, akhirnya ceritanya kita itu beredar kemana-mana, orang semuanya jadi tahu, dan itu akhirnya membuat kita tambah tertekan, membuat kita akhirnya udah saya menyerah aja deh. Nah, dengan kata lain, supaya kita tidak bisa menyerah, semangati diri kita sendiri, dan saya bagikan tipsnya, nggak usah cerita sama orang lain. Makanya tadi saya katakan, ambil waktu 1-2 hari, paling banyak 2 hari, jangan lebih sampai 3 hari, karena nanti masalahnya akan menggunung. Maka ambillah waktu 2 hari, misalnya contoh deh, buat anak-anak muda, ribut sama pacar, misalnya, lalu bikin kita nggak bisa beraktivitas, ya udah 1 hari tenangin dulu, nggak usah pikirin pacar, hari kedua tenang dulu, nggak usah pikirin pacar, nah hari ketiga, tenangkan diri, karena udah makan 2 hari, baru kemudian kita kontekanlah dengan pacar. Misalnya kalau saya apalagi dengan istri, misalnya ada masalah berantem, cekcok, beda pendapat, itu beda lagi kasusnya. Kasusnya adalah itu 1 hari harus beres, nggak boleh lama-lama. Nah, prinsip jangan sampai kalau misal ribut dengan pasangan, jangan sampai saat matahari terbenam, artinya jangan lama-lama sampai berganti hari masalah itu kita simpan. Buru-buru kita selesaikan, karena itu udah bicara tentang pasangan. Kalau pacar ya udahlah, namanya masih pacaran, masih coba perlu tahapan-tahapan berikutnya, ada waktunya juga si pacar mesti kita cuekin 2 hari dulu supaya lihat responnya dia gimana, karena nanti waktu dia sudah menjadi pasangan kita yang tidak boleh bercerai, maka kita lihat responnya itu seperti apa. Oke, itu lain kesempatan kita akan bahaslah nanti dalam topik seperti itu. Kemudian saya juga perlu sampaikan juga, tidak perlu ungkapkan di media sosial. Karena kita punya masalah apapun, pusing apapun, nggak usah tampilkan di media sosial. Karena orang akan senang melihat kita kalau punya masalah. Puji Tuhan, itu yang pertama, semangati jiwa kita sendiri. Yang kedua adalah fisik juga harus semangat. Yang pertama, mulai dulu dari jiwa. Yang kedua adalah waktu jiwanya sudah semangat, pasti fisik akan semangat. Maka caranya bagaimana supaya menyemangati fisik kita? Saya merasa juga bahwa ketika kita mempunyai perasaan, udah deh aku mau menyerah aja deh. Nah, ambil waktu untuk beristirahat dengan cukup. Tidur aja nggak apa-apa, ketika misalnya itu adalah tidur yang cukup. Misalnya ketika punya banyak masalah, saya sangat menyarankan justru jangan lari ke media sosial, cari-cari video, kita alihkan perhatian kita, atau sibuk main game, justru akan makin stres. Kenapa? Karena kita makin stres, karena kurang istirahat. Sehingga kita main game jadi panjang, harusnya tidur 8 jam, gara-gara kita stres, main game jadi lebih waktunya, toto sampai jam 1 pagi, waduh udah jam 1 pagi. Akhirnya kita cuma tidur 4-5 jam, di hari berikutnya kita tidak efektif dan tidak produktif. Jadi kita makin stres lagi. Nah, dengan kata lain, tidur aja, istirahat dengan cukup. Paksa diri untuk tidur, gak usah pikirin, tidur aja dengan mantap. Kalau perlu tidur sampai lebih dari 8 jam, itu membantu untuk yang pertama dulu karena di fisik. Kemudian yang kedua adalah beri waktu untuk berolahraga secara teratur. Olahraga sudah terbukti sebagai penawar dari stres. Waktu kita stres, kita tertekan, merasa ingin menyerah, coba aja berolahraga deh. Misalnya berolahraga saja, jangan yang muluk-muluk, misalnya langsung mau ikut lari maraton nih, jangan dong. Kita nggak pernah ikut olahraga, lalu mau lari-lari maraton, itu kita pasti nggak akan kuat. Jadi olahraga aja sebentar, keliling aja 1 gang rumah, ketemu gang yang lain, keliling dulu aja olahraga seperti itu. Ambil waktu, pulang dari kantor, pulang dari kampus, pulang dari sekolah, ambil waktu aja keliling. Seperti itu, ketika keringat keluar
keluar, penelitian sudah membuktikan itu akan membantu untuk kita mengurangi kadar stres. Kemudian juga sudah terbukti juga bahwa olahraga itu membantu untuk otak kita memproduksi hormon bahagia. Begitu. Nah, ketika kita berolahraga, kita akan mendapatkan hormon bahagia. Nah, jadi dengan kata lain, ambil waktu untuk berolahraga supaya kita bisa secara fisik jadi semangat. Yang ketiga dan yang terakhir adalah roh juga harus semangat. Cara menyemangati roh adalah, yang pertama, perlu ambil waktu untuk berdoa. Nggak ada pilihan. Perlu ambil waktu untuk berdoa. Saya selalu berkali-kali dan tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengatakan 3 prinsip ini harus penting dalam hidup kerohanian kita. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak berpuasa. Kalau 3 hal ini kita bisa lakukan, roh kita akan semangat. Sekali lagi yang pertama, belajar untuk banyak berdoa. Karena dengan berdoa, kita jadi ingat penyertaan Tuhan. Dengan kita berdoa juga, kita akan tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Di situ waktu kita doa. Karena waktu kita doa, roh kita nyalakan dan langsung connect dengan sorga. Dan waktu kita connect dengan sorga, kita merasa Tuhan hadir bersama dengan kita. Akhirnya kita semangat. Kita nggak menjadi menyerah. Kemudian yang kedua adalah rajin membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita ingat janji-janji Tuhan. Karena dengan kita ingat janji-janji Tuhan, kita menjadi tidak menyerah lagi. Kemudian yang ketiga adalah beri waktu juga untuk tadi berpuasa, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari secara reguler ada momen-momen berpuasa. Karena dengan berpuasa, kita melatih diri kita untuk mengendalikan emosi kita. Saya mengakui bahwa ketika saya mulai reguler berpuasa, itu saya merasakan sekali faedahnya sangat baik dalam mengendalikan emosi saya. Ketika saya berpuasa, saya sekarang sudah lebih ahli lagi, jauh lebih advance, jauh lebih maju dalam mengendalikan emosi. Khususnya ketika sedang terlambat makan, belum makan, dulu-dulu mah ampun dah, laparnya minta ampun langsung galak. Tapi sekarang ketika saya terlambat makan bisa sejam 2 jam, itu saya tidak masalah. Ketika memang ada kesibukan, ada keterlambatan karena memang misal keluar kota, keluar negeri, sehingga jam makannya itu menjadi berubah, tapi di situ saya udah nggak masalah. Nah, dengan kata lain itu berdampak untuk saya bisa lebih lagi mengendalikan emosi saya. Nah, itu puasa ada faedahnya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya rasa ini belum pernah saya bagikan dimanapun, tetapi saya masukkan ke dalam bidang kerohanian. Yang keempat sebagai bonus untuk hal menyemangati kerohanian kita, roh kita harus kita semangati adalah kita harus membantu orang lain. Ketika kita merasa kita menyerah, kita mesti tolong roh kita topang dan semangati roh kita dengan cara apa? Membantu orang lain. Jadi dengan membantu orang lain, kita merasa bahwa wah, ini memang betul ya, seperti kata pendeta Yakob dulu, dengan menolong kita tertolong, dengan menghibur kita terhibur, dengan mengangkat kita terangkat. Jadi waktu kita menolong orang lain, kerohanian kita itu akan mendapatkan semangat yang baru. Maka itu penting untuk kita jangan pikirkan diri kita sendiri. Makanya pada saat kita merasa sedang mau menyerah, maka kita mesti ingatkan diri kita sendiri bahwa iya, aku nggak boleh menyerah. Aku mesti bantu orang lain. Karena siapa tahu dengan aku tidak menyerah, ini akan membuat orang lain juga tetap semangat. Ketika aku tidak patah semangat, orang lain pun akan diberkati dengan aku tidak patah semangat. Jadi, puji Tuhan, saya rasa itu saja. Lebih dan kurang saya mau bagikan untuk pertemuan kita dan sekaligus penutupan untuk pembahasan 7 pikiran penghambat pengembangan diri. Dan tentu masih ada 1 serial lagi yang akan saya hadirkan di Kamis depan untuk menutup tahun 2024 ini, sehingga kita bisa masuk kepada bulan Oktober sampai kepada bulan November, lalu kita akan libur di Desember, supaya saya, tim media, bisa persiapan untuk perayaan raya dalam Natal dan Tahun Baru di gereja kita ini. Baik, puji Tuhan, itu saja. Di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan, dan itu adalah nomor rekening gereja yang Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memberikan persembahan, dan yang sudah merasa diberkati, Bapak Ibu Saudara-saudari diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan yang menggunakan YouTube, silakan subscribe YouTube GBI Mawar Saron TV. Yang menggunakan Facebook, jangan lupa follow akun Facebook page GBI Mawar Saron. Dan yang menggunakan Instagram, ada juga akun GBI_Mawar Saron. Dan yang kedua ada juga akun GBI Mawar Saron Jakarta. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa follow dua-duanya. Dan tayangan tengah minggu ini untuk di Instagram ada di akun Faith Minutes. Bapak Ibu juga bisa lihat-lihat di sana. Baik, puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Dan seperti biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari, podcast kita juga boleh didengarkan
ada di Spotify Podcast, Google Podcast, atau sekarang YouTube Podcast, sampai juga ke Apple Podcast. Puji Tuhan, saya rasa itu saja, dan terima kasih yang sudah mengikuti serial ini. Saya percaya kita semua semakin diperlengkapi dan kita menyongsong serial berikutnya lagi yang baru. Dan kita tutup di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Tuhan berkati semua kami yang sudah mendapatkan pembekalan karakter ini. Bantu kami supaya kami tidak patah semangat. Bantu kami untuk kami tidak menyerah. Apabila kami ada yang sudah sampai kepada titik menyerah, dengan apa yang sudah kami dapatkan ini, Tuhan tolong supaya kami bisa menyemangati diri kami sendiri, sehingga kami bisa menjadi orang yang tidak patah semangat. Bagi kami yang punya pergumulan, Tuhan tolong. Bagi kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja kami, GB Morsaron Jakarta, dan juga berkati Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sekian sudah pembahasan kita. Kita akan jumpa masih dalam pertemuan Kamis depan untuk satu serial yang terbaru lagi. Nanti kita umumkan di media sosial. Tuhan Yesus memberkati.